hayya 'alas Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan materi masih yang berhubungan dengan perjalanan Yahudi dari masa ke masa. Harusnya pertemuan hari ini kita membahas tentang Nabi Sulaiman dan juga sihir. Tapi sebelumnya kita selang dulu, kita jeda dulu dengan pembahasan rumpun bahasa Arab. Karena ini nanti ada sangkut paut dengan silsilah mengapa bisa muncul ilmu sihir, ya. Dan nanti ini akan muncul juga mitologi-mitologi, bahkan nanti ada hubungan-hubungan juga dengan film-film yang dibuat oleh orang-orang Hollywood, ya, seperti film The Lord of the Rings. Mengapa ininya cincin? Karena nanti ada hubungan dengan cincin Nabi Sulaiman. Nah, nanti yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini adalah sejarah bahasa yang dipergunakan oleh para dukun sebagai bahasa kode di dalam ilmu-ilmu sihir. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan bahasa Arab. Dan mungkin kalau Bapak tahu nanti ada bahasa yang viral sekarang yang sedang ramai di media sosial, bahasa Suryaninya Mama Gufron. Nah, itu kita akan kupas tuntas. Ini bahasa Suryani Mama Gufron itu didapat dari mana sebetulnya? Ternyata alhamdulillah setelah kita cari rujukan-rujukan dan ketemu dan ada kitabnya, dan ternyata bahasa Suryani yang digunakan oleh Mama Gufron adalah bukan bahasa Suryani dari rumpun bahasa Arab, gitu ya. Makanya kita akan bahas ini sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan videonya bisa terbuka karena di sini ada videonya, ada suaranya. Perbedaan bahasa Suryani yang digunakan oleh Mama Gufron dan dengan bahasa Suryani asli yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Suryani, gitu ya. Awas Bapak, kalau pikir beda Nabi Suryani, kayak bukan ada Irma Suryani, bukan. Suryani ini dari kalimat Surya, jadi orang-orang yang menggunakan bahasa Suryani, salah satunya adalah negara Surya, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk, dipilih sekarang. Ya, sebelum kita masuk ke slide, nanti bahasa Arab ini adalah bahasa yang termasuk bahasa cucu, Pak, karena bahasa ibunya itu disebut dengan bahasa Afro-Asiatik. Makanya wajar kita suka ada Asia Afrika, yang memang itu erat kaitannya. Nanti dari bahasa Afro-Asiatik ini melahirkan keturunan-keturunan banyak orang, banyak suku bangsa, lahirlah yang disebut dengan bangsa Semit. Nah, bangsa Semit menurut sebagian ahli sejarah itu adalah keturunan dari anak ketiga Nabi Nuh yang bernama Sam. Nanti bahasa Semit ini berkembang, ada Semit Barat, ada Semit Timur, ada Semit Tengah. Nah, nanti dari bahasa Semit ini turun lagi satu rumpun, yaitu rumpun bahasa Arab. Nah, nanti dari bahasa Arab secara garis besar berkembang menjadi tiga, ada bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa Arab, gitu ya. Kalau atas ya, rumpun bahasa Arab yang dikenal dengan Aramaic language ini secara garis besar nanti ada tiga, bahasa Ibrani, Suryani, dan juga bahasa Arab. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan rumpun bahasa? Rumpun bahasa adalah sekumpulan bahasa yang terkait yang berasal dari bahasa leluhur yang sama. Jadi karena bahasa ibu rumpun bahasa. Ini bahasa Suryani dari mana lahirnya? Nah, ketika dibahas dan diteliti, ternyata bahasa Suryani ini lahir dari bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri adalah bahasanya orang-orang Semit Barat Laut. Nah, ini bahasa Semit sendiri lahir dari
Ini Afro-Asiatik. Ini saya tidak akan jelaskan satu persatu karena begitu banyak. Kita hanya akan fokus kepada bahasa Suryani. Ya, tapi sebelum membahas bahasa Suryani, kita akan bahas dulu bahasa Arab sedikit. Nah, ini benar-benar kebaca ya. Nah, bahasa Arab adalah bahasa Semit. Karena tadi Semit itu merupakan salah satunya bahasa Arab yang dituturkan di Timur Tengah. Jadi lamun teu di Timur Tengah moal aya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang digunakan di daerah Timur Tengah. Bahasa ini pernah menjadi bahasa pemerintahan berbagai kekaisaran serta bahasa untuk kegiatan upacara keagamaan. Nah, bahasa Arab adalah bahasa asli di sebagian besar kitab Daniel, Ezra dalam Alkitab. Jadi kitab-kitab perjanjian baru yang disebut dengan Injil itu bahasa aslinya adalah bahasa Arab yang dipakainya, dan merupakan bahasa utama yang dipakai dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu Pak, kitab keduanya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya 3 kitabnya ya. Yang pertama Perjanjian Lama, ya, Perjanjian Lama yang disebut dengan Torah atau Tanah. Itu Torah, Taurat atau Tanah. Tanah itu bahasa Ibrani, artinya Perjanjian Lama. Nah, nanti Perjanjian Lama sudah tidak dipakai, apalagi nanti pas kita membahas bagaimana Raja Nebukadnezar ketika datang ke Palestina itu menghancurkan, salah satunya membakar tabut Nabi Musa. Membakar tabut Nabi Musa, kotak emas yang di dalamnya itu ada tongkat dan juga luh yang berisi firman Tuhan. Itu dibakar habis, makanya Perjanjian Lama sudah tidak ditemukan. Maka robi-robi atau ustaz-ustaz Yahudi membuat satu kitab baru yang disebut dengan Talmud. Nah, ini ya, kitab Talmud. Nah, tetapi kitab Talmud ini isinya berbeda jauh dengan Taurat. Ajarannya tidak mengajarkan kasih sayang, ajarannya tidak mengajarkan kesetaraan, tapi justru bahkan di kitab Talmud ini mengajarkan, mendeskripsikan manusia seolah-olah bangsa Israel atau bangsa Yahudi adalah manusia terpilih, manusia terbaik. Selain orang-orang Yahudi adalah manusia gagal. Itu intinya di Talmud, Pak. Makanya karena bangsa Yahudi adalah bangsa superior, maka selain bangsa Yahudi boleh ditindas. Inilah alasannya mengapa Bani Israel senang sekali melakukan genosida dan sampai sekarang tidak berhenti. Karena alasannya mereka adalah bangsa yang superior di dalam kitab Talmud ini. Nah, nanti kitab Talmud disarikan menjadi 12 poin penting yang disebut sebagai the protocol option. Jadi nanti ada protokol option yang isinya 12 pasal. Nah, 12 pasal inilah yang menjadi rujukan orang Yahudi untuk menguasai dunia. Salah satunya nanti ada beberapa visi misi orang Yahudi yang disebutkan di dalam pasalnya untuk merusak satu agama, maka buatlah agama yang sama dengan agama yang akan dirusak oleh kita. Gitu. Jadi dalam agama yang dirusak umat Islam, berarti buatlah aliran keagamaan yang mirip Islam, atau bahasa MUI aliran sesat. Mata Pak, munculnya aliran sesat itu ujung-ujung itu sudah ada naskahnya yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Sekarang kemarin Muharram lagi ramai Syiah kan ya, lumayan lah ada sedikit bentrokan ya, dan rumah aku diantar wae. Dan yang jadi masalah ya masyarakat kita ini awam nggak tahu Syiah itu apa gitu. Padahal Syiah itu selain menggerogoti akidah, dia pun akan menggerogoti bangsa ini. Karena Syiah itu nanti punya rukun Islam. Salah satunya rukun Islam yang kelimanya itu adalah al-wilayah. Jadi al-wilayah itu di mana ada orang-orang Syiah, di sanalah wilayah Syiah harus berdiri. Gitu, Pak. Jadi jangan menganggap Syiah itu saudara kita, bukan. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu merupakan satu aliran sesat yang berdiri sudah sejak lama dan usianya hampir seusia dengan Islam. Karena benih-benih Syiah mulai timbul tatkala Rasulullah wafat itu. Siapa yang membawanya? Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang terus menghembuskan berita-berita palsu. Salah satunya berita apa? Ketika Rasulullah pulang dari Haji Wada, beristirahat di Qum. Nah, ketika di Qum itu kan capek beristirahat, kata Rasulullah memanggil Ali dan membisikkan. Tidak ada yang tahu apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ini. Ya, Ali kan mantunya, gitu, wajar. Kemudian kata Nabi, jika sepeninggal aku tidak kamu dapatkan apa-apa, maka tanyakanlah ke pemuda ini. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Dan di situ hadir Abdullah bin Sabah. Maka tatkala Rasulullah wafat,
naiklah ke khalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian nanti oleh Umar, oleh Utsman, terakhir oleh Ali. Nah, justru Abdullah bin Sabah itu menyebarkan isu sebetulnya yang berhak menjadi khalifah adalah bukan mereka bertiga, tetapi Ali bin Abi Thalib, tetapi disalib, itu bahasanya. Mulailah ada kebencian terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, dan juga terhadap Utsman. Nah itu ya sejarah. Nanti kita akan sedikit juga berbicara sejarah masalah Syiah dan juga sejarah 10 Muharram ya. Nah ini bahasa ini juga merupakan bahasa ibu dari Yesus Kristus. Mohon maaf, ini bahasa Yesus Kristus ini karena rujukan yang kita gunakan tidak hanya buku-buku dari buku kita. Nah ini pun saya baca dari beberapa buku yang ada hubungan, seperti buku-buku milik orang-orang Kristen ya, Injil dan lain sebagainya. Nah ini Arab modern kini dituturkan sebagai bahasa pertama bagi banyak komunitas yang terpencar, terutama bangsa Assyria dan Asli. Bahasa ini dianggap sebagai bahasa yang terancam. Kenapa? Karena sekarang bahasa Arab sudah tidak populer seperti dahulu, bahkan sudah hampir punah ya. Nah, bahasa Arab tergolong rumpun bahasa Afro-Asia tadi leluhurnya. Bahasa ini terbagi lagi menjadi beberapa bahasa. Bahasa ini merupakan bagian dari subfamili bahasa Semit. Nah, Aram adalah bagian dari grup Semitik Barat Laut yang juga termasuk di dalam bahasa Aram ini adalah bahasa Ibrani yang digunakan di daerah Kanaan, di mana di Palestina. Ya. Bahasa Aram juga berhubungan dengan bahasa Arab. Jadi saindung bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu. Nah ini menjadi bagian dari rukun bahasa Semitik Tengah. Satu sumber yang kemungkinan besar untuk aksara Arab adalah aksara Arab Nabatea. Nanti akan kita ada contoh-contohnya. Nah sekarang ini bahasa Suryani. Bahasa Suryani atau bahasa Suriah. Nah ini simbol bahasa Suryani. Lamun dibaca dari bacaan Lesana Suraya adalah sebuah bahasa Arab Timur. Tadi mah bahasa Arab Tengah, Arab sama Ibrani mah. Kalau Suryani mah bahasa Arab bagian timur. Tapi sarung pun sakibu gitu. Islam. Nah, yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah bulan sabit. Bapak pami penasaran, naon sih wilayah bulan sabit teh? Nanti Bapak bisa searching di Google, nanti ada sebuah map yang membentuk seperti bulan sabit. Nah, di itu ada titik-titik negara. Mau negara nanti Irak, Suriah, Libanon, Palestina, Israel, Yordania, Mesir, serta utara Kuwait, daerah tenggara Turki, dan bagian barat Iran. Itu kalau dilihat dari peta itu bentuknya seperti bulan sabit, makanya disebut negara bulan sabit. Tadi negara bulan sabit ini suburlah pertumbuhan bahasa Suryani gitu. Nah ini. Namun secara luas definisi bahasa Suryani ialah semua bahasa Arab Timur yang dipertuturkan oleh orang bermacam-macam komunitas Kristen Timur Tengah. Jadi mengaku bahasa Suryani sanes orang Islam, tapi orang Kristen yang hidup di daerah Timur Tengah. Kan di Timur Tengah kayak orang Nasrani kan? Orang-orang Nasrani di Timur Tengah itu bahasanya Suryani. Mau orang Islam atau orang Yahudi kebanyakan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Ibrani gitu. Tapi kalau orang Kristennya yang tinggal di wilayah Palestina keseluruhan menggunakan bahasanya Ibrani. Tapi di daerah ini, nah orang-orang yang menggunakan bahasa Suryani hampir 80-90% adalah orang-orang Kristen, alias orang Islam. Bahasa Suryani ditulis dengan abjad Suryani. Nah, nanti kita cocokkan ya abjad Suryani Mama Kupron sama itu dengan abjad Suryani asli gitu. Bahasa Suryani bukan bahasa Arab dialek Suriah. Meski bahasa Suryani mempengaruhi bahasa Arab, dengan demikian bahasa Suryani bukanlah bahasa resmi di negara Suriah, karena bahasa resmi Suriah bahasa Arab. Ini tuh sebagian kecil Pak, di mencoba dipikir-pikir lah, ya. Nah, melainkan bahasa yang saat ini dituturkan oleh kaum minoritas Kristen Syria yang tinggal di sebelah timur Turki. Jadi yang masih menggunakan bahasa Suryani sampai saat ini adalah orang-orang Kristen Ortodok yang tinggal di sebelah timur Turki, sebelah utara Irak dan sebelah timur Laut Suriah. Nah, bahasa Suryani adalah bahasa liturgi dari beberapa gereja di Suriah.
gereja Ortodoks Suriah, gereja Katolik Suriah, gereja Maronit, gereja Katolik Chaldea, gereja Timur Assyria, dan gereja Timur Tua. Jadi dipastikan bahasa Arab Timur atau Suryani itu dipergunakan rata-rata oleh orang-orang gereja dan orang-orang Kristen, hampir 90%. Nah, ini bahasa Suryani yang sedang viral di kita ya. Mudah-mudahan ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya magufron, alkihi innaka ya ma'atar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam dengan saya. Bisa mulai dengan Nabi Sulaiman. Saya senang, tetap saya mendoakan. Geng. Semua gudangnya pasti tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Jadi setiap tampil bahasanya pasti menggunakan kalimat ini, tapi artinya beda-beda. Alhamdulillah. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan ghufran. Allahumma asyiri innaka liyamawun innaka liyamafil Allah. Allahumma kali inna rahmatan syir alayya mafil Allah. Al-haqqa liyamafil Allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Banyak videonya cuma kita bertiga. Hanya mati, kok kemana? Hidup kembali. Ya Allah, ya malaikat, lahab alaihi inna rahmatan. Tertuju saya dengan malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Hidupkan, dihidupkan. Ada yang berani begitu? Sadar sekarang. Katanya sholat. Oh, Gufron ini bukan orang Pamotan. Saya orang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. KTP-nya Pancasila, betul atau tidak? Kita ini satu ketuhanan yang maha. Jangan membenci kita sebenci kepada Allah. Jadi seolah-olah kudu pakai Pancasila, jadi berpasangkan dan menggunakan Pancasila dari kayak di pesantren tadi. Jadi seolah-olah pesantren yang lain itu ya nanti lahir-lahirnya madhab Wahabi, lahir-lahirnya teroris, seolah-olah seperti itu. Bahkan kan tidak perlu disebutkan Pancasila ya, tapi tunjukkan saja perilaku kita Pancasilaisnya gitu. Dan Pancasila kan pernah disebutkan. Saskia berarti kau yang apa Pancasila jadi duta Pancasila. Jadi kita tuh dunia terbalik. Nah ini. Jadi seharusnya dengan narasi seperti ini ya banyak hal yang akhirnya kita pertanyakan. Jadi kenapa muncul tokoh seperti ini? Dan tengah aja Pak, ini pasti sengaja diciptakan. Satu, untuk menutupi isu yang lebih besar daripada ini. Yang kedua, memang dia diciptakan untuk melemahkan keimanan umat Islam, dan pengikutnya banyak ini. Padahal hanya baru muncul di bulan-bulan ini, tapi pengikutnya sudah cukup banyak. Bahkan yang mengikuti itu bukan orang-orang awam. Anu ngaruhnya rata-rata ustaz, dan aneh saya itu dengar. Nah makanya kan kita bahas kenapa bahasa Suryani yang disebutkan oleh Mama Gufron ini adalah bahasanya orang-orang langit. Nah ini ternyata ada sejarahnya. Nah ini bahasa Suryani yang ditulis oleh Mama Gufron. Nah ini bukunya di pesantren beliau mengajarkan. Ini buku bahasa Suryani yang diajarkan di pesantren ini. Nah ini lihat simbolnya Pak. Ini tidak diterjemahkan, ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, semuanya sama. Nah, tapi sekali lagi ini bahasa Suryani versi beliau, ya. Nah ini ternyata ini bahasa Suryani asli Pak ya, tulisannya. Nah ini dialek Barat yang disebut dengan Serto. Ini mirip sekali dengan bahasa Ibrani. Ya, ini dialek timurnya. Begini simbolnya, simbol bahasa Suryani yang asli. Ini dialek klasik atau Estrangello. Ini simbolnya. Ya Pak ya. Nah ini sudah terlihat sekali. Jadi
penulisan simbol saja yang diajarkan oleh beliau itu dengan kitab asli bahasa Suryani. Jika memang yang dimaksud bahasa Suryani rumpun bahasa Arab, itu sangatlah berbeda. Jadi menurut ahli bahasa Suryani yang digunakan oleh Muhammad Gufron itu disebut pseudo Suryani, artinya bahasa Suryani palsu atau bahasa Suryani buatan. Bahasa Suryani yang sudah di Indonesia rayakan gitu ya. Nah ini kitab dari bahasa Suryani, Syrian Sherta Book Script. Ini script tulisan orang-orang bangsa Surya ya, tahun 577 sebelum Masehi. Jadi tak ada sehingga simbol Nubia nggak ada yang seperti itu tulisannya, berbeda sekali zaman itu. Nah, kemudian ini dapat respon dari Lora Ismail. Saya dapatkan di websitenya orang-orang itu. Lora Ismail ini merupakan salah satu kiai muda dari Banten yang sudah menulis banyak kitab. Beliau sangat pintar dan cerdas. Beliau menanggapi isu tentang bahasa Suryani. Kata beliau, bahasa Suryani menurut sebahagian ulama merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh para aulia. Dirinya pun mengutip komentar dari Sidi Abdul Aziz Al-Dabad di dalam kitab Al-Ibris yang mengatakan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim berkomentar bahwa bahasa Suryani yang ada di dalam kitab-kitab mengandung banyak sekali teka-teki hingga tidak boleh diucapkan oleh dan kepada sembarang orang. Menurut Lora Ismail kembali, untuk itu ia pun meyakini bahwa tidak boleh mengamalkan 88 bahasa Suryani kecuali dalam dua keadaan. Jadi terkait ngobrol bahasa Suryani kecuali dalam dua kondisi, kata Lora Ismail. Kondisi yang pertama, ketika mengetahui lafaz dan maknanya sesuai sehingga terkonfirmasi bahwa di situ tidak ada makna kesyirikan atau kekufuran atau nama-nama jin dan mantra-mantra sihir. Jadi boleh membacakan bahasa Suryani selama tidak ada kaitan dengan mantra-mantra kesyirikan dan kekufuran. Itu kata Lora Ismail. Atau kondisi yang kedua, membaca bahasa Suryani hanya untuk mendapat barokahnya saja. Andai disepakati di dalamnya ada bau-bau barokah, atau karena mengharapkan berkah wali panutan yang melafalkannya, serta husnudzon kepada mereka andaikan sah nisbat 88 itu kepada mereka. Karena banyak sekali yang menyisipkan secara dusta 88 itu di kitab-kitab mereka. Karena kita kenal juga ibu, nanti jangan kaget kalau ada para ulama, bahkan tidak hanya di Indonesia, di Timur Tengah pun masih ada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dengan hanya mengharap menghala barokah. Bahkan saya menemukan satu video di satu pesantren di Timur Tengah ketika mengajarkan ilmu sorof. Jadi ustadznya itu mengajarkan kepada santrinya, ayo tasrifkan wazan ini. Si santrinya lupa, duh iya wajah seberapa gitu kan. Nah akhirnya kakak kelasnya menjelaskan, kata kakak kelasnya, kamu lupa karena kamu sebelum mentasrif lafaz tersebut kamu tidak bertabaruk kepada penulis kitab tasrifnya. Jadi tabaruk itu memohon barokah. Nah, sebagian orang ada yang mau percaya, ya itu silakan, itu kepercayaan mereka masing-masing ya. Tapi bagi saya pribadi, bertabaruk itu bukan kepada manusia, tapi bertabaruk itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lantas apakah bahasa Mama Gufron dalam bahasa Suryani asli? Nah, Lora Ismail menyebutkan bahasa Mama Gufron tidak mirip dengan bahasa Suryani dalam kitab manapun. Menurutnya bahasa yang digunakan Mama Gufron lebih mirip bahasa Arab atau paling tidak bahasa Suryani naturalisasi. Jadi bukan bahasa asli bahasa Arab. Lora Ismail pun mencoba menguraikan satu persatu makna lafaz yang diucapkan oleh Mama Gufron. Yang paling tidak kan bahasanya ini. Ina makoli fima Allah rohatan Makkah Madinah. Nah itu kan lasai di Indonesia keperokatu. Nah itu kan ini bahasa yang paling terkenal ini. Ina ini bukan bahasa Suryani, ini melainkan bahasa Arab. Harful tauhid. Kecuali jika ada makna lain dalam bahasa Suryani, kata Ustaz Lora. Makoli tidak ada alifnya. Karena kalau ada alifnya artinya ucapanku. Makoli artinya perkataanku. Tapi kalau makoli artinya adalah gorengan. Nah ini kata Ustaz Lora. Jadi makoli setelah ditelusuri ternyata dalam bahasa Arab artinya gorengan.
sebuah kalimat umum yang di bawahnya mengandung banyak afrod. Ya kan gorengan teh umum, biasa bakwan, biasa tahu isi, bisa pisang goreng dan lain sebagainya. Ya. Firman Allah, di dalam bersama Allah, rahmatan sebuah rahmat, Makkah Madinah sudah jelas Madinah, lasayidi tidaklah tuanku, Indonesia negara kita, keprok atuh bahasa Suryani dengan kearifan lokal, mungkin bisa diambil juga dari kalimat kopruki gitu kan. Nah, jadi kalau diterjemahkan, nah ini terjemahnya. Ini kalimatnya, inna maqali Indonesia rahmatan Makkah Madinah firman Allah, nah gitu ya. Nah, yang paling terkenal kalimatnya. Nah, sehingga banyak video-video pelesetan inna maqali Bima brokoli sayur dan lain sebagainya. Nah, ini artinya sesungguhnya gorengan khas Indonesia seperti bakwan, isi tempe, mendoan, ote-ote dan lain-lain itu adalah rahmat jika kenikmatannya dimakan di Madinah sembari mentasyakuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ustaz Lora Ismail. Ada sekali ya, ibu bisa baca websitenya. Nah, namun kata beliau, sekali lagi ini hanya upaya pemahaman dari saya yang ilmunya terbatas. Untuk makna asli yang sesungguhnya tentu beliau memahami yang lebih tahu artinya. Jadi Ustaz Lora ini sepemahaman saya begini artinya, karena ya ini ilmu yang saya punya, nggak tahu mungkin menurut Al Quran ada arti yang lebih lain lagi. Oke. Nah, ini bahasa yang asli. تشبحته توديثه هدرو قولوسه رمرومو طوبض لبطيل آمنوا إذ بخول راحم علينا عدارين تشبحته توديثه هدرو قولوسه رمرومو طوبض لبطيل آمنوا إذ بخول زبان وبخل عيدون نيشت ودنا ساق. Sejak akhir dengan bahasa Ibrani hampir sama, hanya beda simbol. Nah, bahasa Suryani asli. Bahasa Suryani asli itu dilestarikan oleh Kristen Ortodoks, jadi bukan orang Islam, dan menganut Madaisme. Nanti Madaisme akan kita bahas. Ini panjang sejarah Madaisme ini. Sebagai bahasa ritual mereka, karena bahasa ini sudah tidak diucapkan dalam keseharian. Jadi ternyata orang Kristen Ortodoks pun terus ngobrol bahasa Suryani lagi. Jadi tapi bahasa Suryani hanya dilestarikan saja biar tidak punah, gitu ya. Nah, tulisan bahasa Suryani Muhammad Quran berbeda dengan tulisan aslinya. Maka pertanyaannya, dari mana ortografi tulisan bahasa Suryani Muhammad Quran didapat? Nah, ortografi tulisan versi Muhammad Quran disebut dengan alfabet okultisme. Nah, ini ada bukunya. Nah, apa sih alfabet okultisme ini? Tulisan atau bahasa yang sengaja dibuat oleh atau untuk komunitas sihir yang mengandung tradisi esoterik. Tradisi esoterik sendiri dikenal sebagai kebijaksanaan kuno, adalah filosofi metafisik okultisme yang meyakini pemahaman lengkap tentang kebenaran tersembunyi dalam susunan multiverse, dan khususnya peran bidang energi dapat memberi seorang kemampuan untuk memandu reinkarnasi sendiri. Singkatnya, tulisan Muhammad Quran ialah tulisan huruf-huruf sihir untuk kegiatan spiritualisme mistis. Biasanya digunakan untuk encoding rahasia, untuk membuat raja, mantra, jimat, dan sejenisnya. Tulisan okultisme ini banyak jenisnya, namun kita fokus pada tulisan okultisme milik Yahudi Kabbalah. Di dalam kalangan Yahudi Kabbalah memiliki jenis jimat yang nama jimatnya disebut Segulon dari kitab Sefer Rezil Hamalah. Nah ini ya. Nah ini tulisannya punya Muhammad Quran. Nah ini kitab Sefer Rezil Hamalah, ditemukan simbol-simbol tulisan, ini tulisan bahasa Ibrani. Nah ini simbol-simbol yang disebut dengan simbol yang dimiripkan dengan tulisannya Muhammad Quran. Ini bukan bahasa Suryani, ini simbol. Bahasa Suryani mah tadi yang mirip bahasa Ibrani. Nah lihat Pak, selalu ada bulat-bulat di ujung. Jadi kayak garis di ujung kita pilih dengan bulat dan bulat seperti ini. Ya. Nah ini. Kalau Bapak mau, saya punya PDF-nya. Ada 4 PDF-nya, rata-rata 200 halaman. Tapi berbahasa Inggris.
dan berbahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesia. Nah ini. Nah, orang-orang Yahudi Kabalah mempercayai tulisan ini kan nggak bisa dibaca. Jadi menurut orang Yahudi Kabalah, tulisan yang tadi itu adalah tulisan mistis atau tulisan malaikat atau tulisan penduduk langit. Maka wajar si Gufron nulis kalau tadi saya bisa komunikasi dengan malaikat, dan bahasa Suryani yang dimaksud oleh Gufron bahasa penduduk langit. Padahal kita sadar bahasa Suryani ya teman, simbol-simbol ilmu sihir. Nah ini. Dari mana Yahudi Kabalah punya tulisan yang tadi? Itu tertera di dalam kitab Sefer Rejil Hamalah. Sefer Rejil Hamalah artinya kitab malaikat Rezil. Di dalam kisahnya orang-orang Yahudi. Jadi ada kisah Israiliyat tentang malaikat Rezil. Saya PDF-nya juga ada. Nanti ada gambar malaikatnya bersayap sambil memegang ini. Dan satu malaikatnya, dan dia mengajarkan sihir kepada manusia. Dan kitabnya juga berbahasa Inggris dan tidak berbahasa Indonesia. Nah, dalam ajaran Yahudi Kabalah, malaikat Rezil dikenal dengan malaikat yang mengajarkan ilmu hikmah kepada manusia. Ia dianggap memiliki wawasan yang mendalam tentang misteri alam semesta, dan ia dianggap sebagai malaikat yang bertanggung jawab atas terungkapnya ilmu-ilmu mistis, esoterik, dan ilmu hikmah, dan mengajarkan ilmu mistis yang kini disebut sihir, khususnya kepada Bani Israel. Makanya nanti kita akan ada satu masa membahas Yahudi Madinah yang mensihir Rasulullah SAW. Itu hadisnya ada dan panjang hadisnya. Nah, sekilas malaikat Rezil ini seperti salah satu dari dua malaikat yang diturunkan Allah untuk mengajarkan sihir, yaitu Harut dan Marut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma anzala malakaini bi Babil Harut wa Marut, kata Allah. Aku turunkan dua malaikat di Babilonia Irak, Harut dan Marut. Wa yu'allimani sihra, mereka berdua mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itu versi Islam. Nah, seolah-olah malaikat Rezil ini adalah salah satu dari dua malaikat ini, Harut dan Marut. Dan konon katanya, menurut kisah Yahudi, kitab Sefer Rejil Hamalah ini diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Makanya kenapa Nabi Sulaiman dipitnah oleh Bani Israel, si orang raja dan seorang nabi yang memiliki kemampuan sihir. Kenapa Sulaiman bisa menguasai wilayah jin? Kenapa Sulaiman bisa menguasai dunia? Karena Nabi Sulaiman punya sihir. Dan kitab sihir yang disebutkan adalah Sefer Rejil Hamalah yang nanti disimpan di bawah kursi Nabi Sulaiman. Kisah itu semua tercatat dan dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, dan ayatnya panjang. Termasuk Imam Ibnu Katsir sendiri menafsirkan ayat tersebut sampai hampir 4 halaman itu. Cukup panjang sekali kisahnya. Nah, insya Allah di Ahad yang akan datang di bulan depan kita akan membahas Nabi Sulaiman, sihir, dan juga Harut dan Marut. Nah, ini. Nah, tulisan yang tadi, Pak, tulisan simbol-simbol tadi ternyata disebutnya ini. Nah, disebutnya tulisan Malakhim. Tulisannya Malakhim, dibacanya Malakhim. Nah, ini simbol-simbolnya. Jadi tulisan yang dibuat oleh Mama Gufron itu adalah namanya tulisan Malakhim, sanes bahasa Suryani. Simbol-simbol yang digunakan di dalam ilmu sihir. Nah, ini kitabnya di rumah, di laptop yang satu lagi ada. Kita punya PDF-nya dan ditemukan di halaman 36. Nah, ini Al-Faslur Rabi'u Asal, pasal ke-14, Minal Babi Rabi, dari bab keempat, Fisifati Kolamil Hakimi Suryanus. Jadi ternyata bahasa Suryani Mama Gufron itu adalah diambil dari seorang hakim yang bernama Suryanus. Saat Suryanus ini nggak tahu, ini hanya ada dalam kitab ini. Mohon Bapak sok fotokopi kitabnya, saya ada di rumah buku kita. Nah, ini simbolnya, simbol-simbol yang ditulis oleh Suryanus. Dan ini nama kitabnya. Nah, ini nama kitabnya, Sukul Mustahab fi Ma'rifati Rumuzil Aqlam. Jadi untuk memahami ma'rifat, mengetahui rumuzun ini artinya rumus al-aqlam, bahasa-bahasa kuno. Jadi di dalam buku ini membahas sejumlah deretan tulisan-tulisan kuno. Nah, ini salah satu tulisan kuno yang ditulis oleh Suryanus, tapi penulis tidak menjelaskan saha si Suryanus teh. Nah, ini yang dituliskan oleh Mama Gufron ini. Dan akhirnya kita ketahui, gitu ya.
Nah, Suryanus. Nah, ini tulisan Suryanus yang tadi mirip kan? Banyak kemiripan sekali. Tapi ini tadi kata Laura Ismail ini sudah dinaturalisasi. Karena bebas pemahaman. Nah, kesimpulan kita nggak bisa mengklaim, saya juga nggak bisa mengklaim ya. Tapi ini hasil apa yang sudah kita dapatkan selama kita mencari literasi tentang bahasa Suryani. Namun melihat beberapa rujukan, memastikan kami meyakini jika bahasa Suryani Mamagukuron bukanlah bahasa Suryani maupun bahasa Arab, melainkan bahasa yang diambil dan dimodifikasi dari tulisan Al-Akhir yang dibuat oleh Suryanius dan diakui sebagai bahasa lahir. Nah, itu saya hanya ingin meluruskan itu saja. Bahkan MUI pun di Jawa Tengah sudah mengeluarkan di Jawa Tengah sudah berfatwa. Tapi agar fatwa nantinya sok ngambang itu nyebutkan sesat salah enggak? Hanya apa yang diajarkan berbeda dari keumuman. Tapi nggak tahu fatwa terbaru kayaknya sudah ada fatwa tentang nggak tahu sesat atau menyebutkan salah, saya kurang tahu. Bapak bisa lihat fatwa-fatwanya nanti di YouTube tentang bagaimana ajaran yang dibawa oleh Mamagukuron. Nah, saya pribadi sebetulnya selain ingin membahas bahasa, ada bahasa makin banyak. Dan bahasa itu termasuk kepada kebiasaan seseorang atau yang disebut dengan adat dan budaya. Bahasa bisa berkembang dengan sendirinya. Bahkan kayak bahasa asing sekalipun nggak jadi masalah selama orang tersebut tidak menyalahi aturan akidah agama itu. Nah, yang ditakuti oleh kita, nah ini bukan sekedar bahasa yang diajarkan, tapi dengan bahasa tersebut ia merasa karena saya belajar bahasa Suryani, karena saya bisa bahasa lahir, sehingga dia menyampaikan kepada umat, saya satu-satunya manusia yang bisa ngobrol dengan malaikat, bahkan munkar nakir udah. Nah, gitu kan. Bahkan salah satu muridnya ada di YouTube untuk rekam dengan jelas. Jadi kalau bapak ibu mati, nanti tatkala ditanya oleh munkar nakir, man robuka, nggak usah jawab Allah, jawab saja Gufron. Yes, kan gitu akhirnya. Ini kan jadi akidah gitu. Kecek munkar nakir teh. Gufron mana? Sedang gitu. Bapak dengar Gufron cek munkar nakir. Nah ini Pak, yang kita takutkan ialah merusak akidah umat Islam. Oke, kita bahas hadis terakhir. Ini hadis datang dari Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah bin Yamani. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan, bab tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Siapa Hudzaifah al-Yamani? Hudzaifah al-Yamani adalah sahibus sirin Nabi, sahabat rahasia Nabi. Walaupun Nabi punya 4 sahabat hebat yang menjadi khalifah, tapi ada kala Nabi ketika galau dan bercerita tentang hal-hal yang tidak diceritakan kepada sahabat yang lain, hanya Hudzaifah al-Yamani lah yang punya cerita itu. Makanya Bapak bisa cek hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman itu keluar dari sahabat Hudzaifah al-Yamani. Makanya disebutnya sebagai sahibus sirin Nabi. Jadi Nabi kalau ngobrolin bab kiamat tarakabatun hasaha Hudzaifah al-Yamani. Makanya Umar bin Khattab sekalipun ketika Rasulullah sudah wafat, yang ditanya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, adakah hadis tentang akhir zaman yang kamu dapati dari Nabi? Ada, kata Hudzaifah. Jadi sahabat kita harus tahu Hudzaifah. Kemudian ibu perlu yakin Hudzaifah adalah pembawa berita yang memberitakan tentang kisah-kisah akhir zaman. Nah ini syaratnya cukup panjang. Apa yang dikatakan Hudzaifah? Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adapun manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang satu kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr, tapi aku akan bertanya tentang keburukan kepada Nabi. Ayo, batur mah biasa nanya ke keadaan kan Nabi, tapi aku mah akan bertanya tentang keburukan, kata Hudzaifah. Apa alasan Hudzaifah bertanya tentang keburukan? Mahofata an yudrikani, karena saya takut keburukan ini akan menimpa saya dan keluarga saya. Siga ibu ngagaleun mobil kan naroskeun spek anu saya spek awal, spek nu sae. Tapi lamun naros Bapak ada kakirangan naon? Nah, naroskeun kakirangan bukan untuk menjelek-jelekan, tapi agar ibu tahu kekurangan ini agar bisa ditutupi biar bisa jadi kelebihan. Nah, begitu maksud Hudzaifah. Apa yang Hudzaifah tanyakan? Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ini maaf, ini harusnya patah, bukan rumahnya. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kita pernah mengalami
fase jahiliyah dan fase keburukan. Faja'anallahu, maka Allah mendatangkan kepada kami bihadal khair, dengan kebaikan ini. Fahal ba'da hadal khair sari, apakah setelah kebaikan ini akan lagi ada keburukan? Jadi begini maksudnya. Huzaifah bertanya, ya Rasul, kita ada di zaman jahiliyah dan zaman keburukan, tapi Allah menurunkan kepada kita kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan oleh Huzaifah? Adalah Islam. Makanya sebaik-baiknya zaman adalah zaman Rasulullah dan sahabat. Setelah Rasulullah dan sahabat mati, wafat, maka setelahnya ada zaman keburukan. Makanya wajar zaman kita lebih buruk. Nah ini ya. Nah ini. Fahal hada padal khair sarut, apakah setelah zaman kebaikan, setelah Allah menurunkan Islam, akan ada lagi zaman keburukan? Kata Nabi, na'am. Setelah kebaikan yang didapat ini, kita pun akan mendapatkan kembalian zaman yang buruk. Ditanya oleh Huzaifah, "Fakultu hal ba'da dzalika syarr min khairin?" Apakah keburukan itu? Jadi ditaruh naon anu goreng nate? Qala na'am, iya, wa bihi dakhulun. Jadi kata Huzaifah, zaman keburukannya seperti apa? Ya, nah ini. Mohon maaf. Baik, kalau akan ada zaman keburukan, tapi menyebutkan keburukannya seperti apa? Fakultu hal ba'da dzalika syarr min khairin, apakah setelah zaman keburukannya ini akan lagi ada zaman kebaikan? Jadi tadi buruk, jahiliyah, baik zaman Islam. Setelah zaman Islam ada lagi zaman keburukan. Berarti sudah fase ketiga ya. Nah, ini fase keempat. Setelah zaman keburukan akan lagi ada zaman kebaikan. Ada kata Nabi, nah, kebaikan yang sekarang dahonun, kebaikannya dipenuhi oleh asap-asap. Jadi baiknya udah nggak orsinil, baiknya dibuat. Normal disebut nanti kayak kepujian. Jangan pujian, beda ayam batur mata gitu kalau buana nanti gitu. Nah ini ada zaman kebaikan kata Nabi, tapi bihi dakhonun kultu wa ma dakhonu, apa asapnya tadi? Ini yang membuat asapnya ini. Kaumun yastanuna bil ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, nanti akan muncul satu kaum yang mengajarkan sunnah tapi tidak menggunakan sunnah aku, kata Nabi. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan dia pun memberikan petunjuk kepada manusia bi ghairi hadi, tanpa menggunakan petunjuk aku, kata Nabi. Ngajarkan Islam tapi sumbernya tidak menggunakan Al-Qur'an dan sunnah, itu maksud Nabi. Bentangnya sih kedua dia kan dina Islam apa? Biasa manusia ningali malaikat, biasa. Bujang-bujang malaikat. Imam Syafi'i saja, salah satu imam besar dari salah satu mazhab, beliau berkata, barang siapa yang mengaku telah melihat jin, faqad kafara, dia telah kufur, kata Imam Syafi'i. Lihat dalam kitab Al-Ummi. Jadi mengaku dengan jin wae geus kufur cek Imam Syafi'i. Jadi ningali malaikat. Siapa kita bisa melihat malaikat? Ari Nabi mana diwahyuan ku Allah, ari Bapak diwahyuan ku sahabat sekarang. Jadi zaman kebaikannya itu zaman kebaikan, Pak. Jadi ada orang yang mengajarkan Islam tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Bertanya lagi dari Pak, Fakultu hal ba'da khair min syarr, apakah setelah zaman kebaikan yang dipenuhi dengan asap ini akan ada lagi zaman keburukan? Ayat cek Nabi, ini fase terakhir, fase ke-6. Apa fase ke-6 itu? Du'atun ala abwabi jahannam, akan ada dai-dai yang menyeru manusia ke pintu neraka jahanam. Jadi ustaz ngajak ke neraka jahanam dan dia dipercaya. Nah ini du'atun ala abwabi jahannam, ini sebetulnya zaman keburukan. Dai-dai yang mengajarkan umat ala abwabi jahannam untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Man ajabahum, dan barang siapa yang menjawab seruan dai ini, ilaihim paduku biha, ia pun akan masuk ke dalam neraka seperti si pembawa berita ini. Jadi ngajarkeun jangan percaya sarua dihukum Allah usarakan. Nah ini zaman keburukan. Jadi ngajarkeun agama tapi tidak mengajarkan agama sebetulnya. Nah di sekarang kita banyak tipu muslihat. Nah ini sejajar dan sejalan dengan salah satu visi misi Yahudi untuk menghancurkan Islam. Buatlah ajaran yang serupa dengan Islam. Di sini sudah membahas ya 10 aliran sesat yang ada di Indonesia. Nah itu salah satunya yang dibuat dan sengaja diadakan agar umat Islam tersesat. Yang terakhir, fakultu ya Rasulullah, sibku melana.
siapa daki ini? Kata Nabi, kaumun min jildatina, satu kaum yang satu kulit dengan kita. Wa yatakalamuna bi alsinatina, dan dia berkata seperti perkataan kita. Nah ini ya, fakultu ya Rasulullah fama tarokin adokan dalika. Kata Huzaifah, jika saya melihat zaman yang seperti ini, saya harus seperti apa? Kata Nabi, talzamu jama'at atau muslimin wa imamahum. Awas ya, ini suka jadi kesalahan fatal. Ia diterjemahkan dari HTI sana, sana ini. Jama'atul muslimin yang dimaksud adalah bukan kelompok, bukan nama kaum, tetapi kata para ulama, jama'atul muslimin wa imamahum adalah sifat. Jadi selama dia seorang muslim, dia memiliki sifat percaya kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah, itulah yang dimaksud dengan jama'atul muslimin, walaupun hanya satu orang. Nah itu diterjemahkan ke aliran-aliran tertentu, yaitu jamaah Islamiyah. Ya, nah ini awas, ini bukan kelompok, ini masih sifat. Nah, fa'in lam takun lahum jama'atun, dan jika kamu tidak menemukan satu jamaah pun wala imamun, dan tidak menemukan satu imam, ini kata Nabi qala fa'tazilu tilkal firaq, jauhkan perpecahan di antara umat. Ini kan umat Islam tidak pecah, matak cek Nabi lamun tinggal, begitu tinggalkan. Saya gara-gara masalah detik cek Nabi itu ya, tinggalkan firaq itu. Ini udah jelas dari walau anta addo ala asli sajaratin hatta yudrikal maut wa anta ala dalika. Kamu harus berlepas diri dari kelompok-kelompok yang nggak jelas, walaupun kamu harus sambil menggigit batang pohon. Jadi saking fitnahnya luar biasa merajalela, Islam yang sudah ketemu mana benar mana salah, tapi kita masih yakin dengan ajaran orang tua kita, ajaran guru kita Quran dan Sunnah, walaupun kita hidup sendiri, maka kita termasuk kepada jama'atul muslimin. Jadi sekali lagi, jamaah muslimin adalah bukan sebuah lembaga, bukan sebuah kelompok, tetapi sifat yang ada kepada seorang yang beriman, yang dimana dia tetap menjalankan keislaman sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Intinya kita membahas, ingin meluruskan bahasa yang dipergunakan oleh saudara kita, oleh senior kita, itu bukan bahasa Suriah asli, melainkan bahasa yang diambil dari simbol-simbol malahim yang ada berhubungan kaitannya dengan masalah sihir. Nah, yang paling ditakuti bukan simbol bahasanya, tetapi ajaran yang diajarkan, takutnya justru menjadi melemahkan akidah umat Islam. Yang terakhir, insya Allah nanti di ahad berikutnya kita baru akan mulai memasuki sejarah turunnya sihir ke muka bumi ini. Salah satunya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yang dimana sihir itu Allah titipkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, dan juga kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.